Bab 1661, Perjaka. Dev sedikit panik saat melihat Mia menangis, dia juga sedikit bingung. Sebenarnya Dev memiliki kekurangan dalam hal perasaan emosional dan tidak pandai merayu wanita, apalagi mengucapkan kata-kata manis. Dev tidak tahu mengapa semua wanita ini begitu berinisiatif mengejarnya dan membuat dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu jangan menangis, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, sungguh. Dev melihat Mia yang menangis seketika tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menyeka air mata Mia tapi juga tidak berani. Kenapa tidak? Jangan kira saya tidak tahu, apa hubunganmu dengan Ellie? Saya sudah mencari tahu sejak lama. Kenapa pacarmu dikurung di aliansi seni bela diri tapi kamu bisa tidur dengan Ellie? Dia bahkan teman baik dari pacarmu. Mia bertanya balik pada Dev, sepertinya dia sudah mencari tahu tentang orang-orang yang ada di sekitar Dev dengan jelas. Tidak, saya tidak tidur dengan Ellie. Dari mana kamu mendengar omong kosong ini? Jangankan Ellie, saya bahkan tidak pernah tidur dengan Yuki, saya ini masih perjaka. Dev menjelaskan dengan sedikit cemas. Mia yang mendengarnya seketika tercengang, air matanya berhenti mengalir. Dia menatap Dev dengan tidak percaya, dia sama sekali tidak percaya kalau Dev masih seorang perjaka. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mia bertanya dengan tidak percaya. Saya bersumpah, saya benar-benar tidak pernah melakukan apapun kepada mereka, saya hanya ingin melakukan hal yang seharusnya dilakukan setelah menikah. Dev berkata dengan serius. Melihat keseriusan Dev, Mia tiba-tiba mendengus dan tertawa. Benar-benar tidak disangka, orang sehebat dirimu ternyata masih seorang perjaka. Kalau begitu saya tidak akan khawatir, dengan begitu setidaknya kami semua berada di garis mulai yang sama, dan saya tidak takut. Saya yakin kamu pasti akan menyukaiku. Mia berkata dengan penuh percaya diri. Karena Dev belum pernah menyentuh siapapun maka Mia merasa lega. Saat Dev melihat Mia berhenti menangis dan tersenyum, dia merasa tidak berdaya, dia benar-benar terkejut oleh sikap Mia tadi. Untung saja ada mantra penjernih hati, kalau tidak seorang pria normal sepertinya tidak akan bisa menahan diri. Sudah larut, kamu istirahatlah, saya akan keluar. Dev beranjak pergi dengan cepat. Kamu jangan pergi, tidur saja di sini. Mia berkata pada Dev. Tidak, saya takut. Sebelum Dev sempat menyelesaikan kalimatnya, Mia menyela, kamu tidur saja di sini, saya akan pergi, saya masih punya kamar lainnya. Setelah berkata, Mia berbalik pergi dan saat tiba di depan pintu dia berbalik dan tersenyum pada Dev, selamat malam. Setelah Mia berjalan keluar, Dev buru-buru menutup pintu di belakangnya. Dev duduk di tempat tidur dan bernafas dengan terengah-engah, menyeka keringat dingin keningnya dan Dev tidak bisa menahan senyuman getirnya. Seorang Grandmaster guru yang terhormat seperti dirinya dikejutkan oleh seorang wanita hingga seperti ini. Aduh, wanita di zaman sekarang benar-benar terlalu berinisiatif. Dev menghela nafas lalu mulai duduk bersila dan berkultivasi, dia sudah pasti tidak bisa tidur itu lagi. Keesokan paginya, Dev bangun pagi-pagi sekali. Sambil menghirup udara segar, Dev mengagumi betapa bagusnya halaman rumah keluarga Zazefril. Tuan Dev, apakah kamu tidur dengan nyenyak semalam? Saat ini, Waskita menghampiri dan bertanya dengan wajah tersenyum pada Dev. Kepala keluarga Zefri, lumayan. Dev mengangguk dan menjawab dengan canggung. Melihat sikap Dev, senyuman di wajah Waskita mengembang lalu melangkah maju dan menepuk pundak Dev, dengan gestur seorang senior yang berbicara pada juniornya, baguslah kalau nyenyak. Sebentar lagi saya akan membawamu ke wilayah klan keluarga Zefri, perlu diketahui wilayah klan keluarga Zefri tidak boleh dimasuki oleh orang luar. Bab 1662, Bayangan yang berbeda. Ucapan Waskita seolah membuat Dev memahami sesuatu. Pantas saja Mia pergi ke kamarnya di tengah malam ternyata semuanya sudah diatur. Dev harus menjadi orang keluarga Zefri untuk bisa pergi ke wilayah klan keluarga Zefri. Jika dia sudah bersama dengan Mia, maka dia sudah dianggap sebagai orang keluarga Zefri, dan masuk akal membawanya pergi ke wilayah klan keluarga Zefri. Namun Waskita tidak tahu kalau Dev sebenarnya tidak melakukan apapun dengan Mia semalam. Mia juga tidak memaksa Dev dengan menggunakan alasan wilayah klan, sepertinya dia ingin menggunakan usahanya sendiri untuk membuat Dev menyukainya. Kepala keluarga Zefri, kalau begitu ayo kita berangkat, saya sudah sedikit tidak sabar. Dev mendesak Waskita.
Dia benar-benar takut kalau waskita tahu tidak ada yang terjadi antara dia dan Mia, dia akan mundur dan tidak jadi membawanya pergi. Baik, karena kamu begitu tergesa-gesa kita berangkat sekarang. Waskita berkata lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, tiba-tiba sebuah cahaya menyelimuti kedua orang. Dev tahu bahwa itu adalah mantra spasial, dan waskita sangat ahli dalam mantra spasial. Cahaya itu melesat dan Dev memejamkan matanya dengan erat, saat dia membuka matanya. Lagi, dia menemukan dia berada di tengah hutan belantara yang terpencil. Ini adalah alam rahasia? Tampak tidak jauh berbeda dengan dunia fana. Dev melihat sekelilingnya dengan penasaran dan tampak sedikit terkejut. Waskita tertawa saat melihat Dev seperti itu, kita masih belum memasuki alam rahasia, mantra spasial hanya dapat digunakan di ruang yang sama. Alam rahasia dan dunia fana memiliki ruang yang berbeda, mana mungkin mantra spasial dapat membawa orang langsung masuk ke alam rahasia. Dev yang mendengarnya seketika merasa malu. Dev berjalan sedikit lebih jauh dengan waskita dan tiba di sebuah kaki gumang. Waskita terlihat mengeluarkan sebuah benda menyerupai bagua dan mulai melafalkan mantra. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya bersinar di ruang hampa dan sebuah pintu terbuka secara perlahan. Seperti gerbang surga, Dev menatapnya dan tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah gerbang api, saat itu 8 alam rahasia diciptakan berdasarkan 8 bagua, dan keluarga Zefri berada di elemen api yang melambangkan api, itu sebabnya disebut gerbang api. Dan yang lainnya adalah gerbang langit, gerbang bumi, gerbang petir, gerbang angin, gerbang air, gerbang gunung, gerbang danau. Istana Gerhana Ungu berada di alam rahasia dengan elemen petir, yaitu gerbang petir. Waskita memberi penjelasan kepada Dev dan Dev akhirnya mengerti. Kepala keluarga-keluarga Zetri, berapa banyak klan dan keluarga yang ada di setiap alarm rahasia? Apakah ada batasan jumlahnya? Dev ingin tahu sebesar apa sinarnya alam rahasia, dan ada berapa banyak keluarga dan klan yang bersembunyi. Namun Waskita menggelengkan kepalanya, kalau itu saya tidak tahu, saya juga tidak menghitung jumlah keluarga dan klan yang bertahan saat itu, dan itu di luar pengetahuan saya. Dev mengikuti Waskita berjalan masuk ke dalam pintu cahaya, dan setelah kedua orang itu masuk, pintu cahaya itu menghilang. Dev disambut oleh pemandangan yang berbeda, dia melihat sebuah gurun pasir yang sepi dan tidak berpenghuni, di mana terdapat gurun pasir di setiap sudutnya, dan tidak ada yang bisa dilihat secara sekilas. Hal ini membuat Dev tercengang dan menatap Waskita dengan bingung. Kepala keluarga-keluarga Zefri, ini adalah alam rahasia. Di dalam bayangan Dev, alam rahasia seharusnya penuh dengan tanaman hijau yang subur, kawanan hewan dan lingkungan yang sangat baik. Kenapa malah tempat gersang seperti ini? Melihat sikap Dev, Waskita tersenyum, kenapa? Ini tidak seperti alam rahasia yang kamu bayangkan? Sania sekali tidak sama, Dev menggelengkan kepalanya. Hahaha, alam rahasia tidak selalu seperti yang kamu bayangkan, di setiap alam rahasia memiliki lingkungan alam rahasia yang berbeda. Gerbang petir tempat Istana Gerhana Ungu berada selalu bersalju dan diselimuti oleh salju sepanjang waktu. Waskita tertawa. Bab 1663, menyegel kultivasi. Dev merasa malu, dia adalah seorang kultivator abadi, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia kultivasi. Itu sebabnya dia membuat begitu banyak lelucon konyol. Kamu akan mengerti dengan perlahan, kedepannya kita adalah satu keluarga, saya akan sering-sering membawamu ke alam Oluda Umuk berkeliling. Waskita menatap Dev dan tersenyum penuh arti, lalu melambaikan tangannya dan sebuah cahaya membungkus kedua orang itu. Keduanya seketika muncul di sebuah kota yang ramai, terlihat kota itu dipenuhi dengan para pedagang yang sedang berbisnis, tidak terlihat berbeda dengan Duna Fana. Ayo. Waskita memimpin dan membawa Dev berjalan di sebuah jalanan, hingga berhenti di depan sebuah area perumahan. Dev menatap area perumahan itu dan bertanya dengan tidak percaya, kepala keluarga-keluarga Zefri, apakah ini tempat di mana wilayah klan keluarga Zefri yang kamu katakan berada? Waskita mengangguk, benar, di sini tempatnya. Dev tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, karena area perumahan ini tidak terlalu bagus, dan tidak terlihat seperti wilayah sebuah klan keluarga besar. Bahkan ini tidak bisa dibandingkan dengan kediaman milik Waskita di kota Gama. Waskita mengetahui apa yang dipikirkan Dev, namun tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum kecil lalu mengajak Dev masuk ke dalam. Namun saat Dev melewati gerbang gelombang energi spiritual yang besar langsung menyapunya diikuti dengan sebuah rumah megah. Di pintu masuk rumah megah itu terlihat dua orang penjaga yang berdiri tegak, dan memancarkan aura Master Guru, dua orang penjaga bahkan memiliki aura Master Guru.
Kalang Dev hampir saja lepas dari tempatnya. Dev menatap waskita dengan tidak percaya. Perlu diketahui waskita baru mencapai Rans Master Guru dan jika dibandingkan maka dia memiliki kekuatan yang sama dengan dua orang penjaga pintu. Ini adalah wilayah klan keluarga Zefri. Waskita tersenyum. Kepala keluarga Zefri, apa posisimu di wilayah klan keluarga Zefri ini? Dev bertanya dengan penasaran. Waskita tersenyum ringan, di wilayah klan keluarga Zefri, saya hanyalah seorang pesuruh, garis keturunan langsung keluarga Zefri mana mungkin pergi ke dunia fana. Waskita berkata dengan tidak berdaya, karena kultivator abadi juga memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kekuatan. Jika pergi ke dunia fana itu sama saja dengan membatasi peningkatan kekuatan seseorang. Lalu apakah keluarga di alam rahasia lainnya juga memiliki perwakilan di dunia fana? Sepertinya saya belum pernah bertemu dengan mereka. Dev sedikit bertanya-tanya, selama ini dia hanya pernah bertemu dengan Waskita yang merupakan perwakilan keluarga Zefri di dunia fana. Seharusnya ada, masalah seperti ini sangat dirahasiakan, saya juga tidak tahu. Ayo cepat masuk, para tetua pasti sudah menunggu dengan tidak sabar. Waskita menuntun Dev berjalan menuju ke dalam wilayah klan. Setelah mereka melewati para peniaga Waskita menunjukkan lencananya dan diizinkan masuk. Sepertinya posisi Waskita di dalam klan keluarga Zetri tidak terlalu tinggi. Hingga melewati beberapa halaman Waskita dan Dev baru tiba di sebuah rumah tingkat 3. Murid memohon untuk bertemu dengan tetua. Waskita berteriak di tempat di depan pintu. Pada saat itu, seorang pria parubaya dengan jenggot berjalan keluar dengan aura yang garang. Setelah melirik Waskita dan Dev, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan spiritual seketika menyelimuti kedua orang ini. Waskita tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun Dev terkejut dan cahaya keemasan di tubuhnya memancar, mencoba melawan kekuatan spiritual ini. Karena Dev menyadari kekuatan spiritual ini hendak menyegel kultivasinya sendiri. Dev mana mungkin membiarkan kultivasinya disegel tanpa alasan? Cahaya keemasan di tubuh Dev terus bersinar dan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya menekan kekuatan spiritual itu dengan mati-matian dan tidak membiarkan kekuatan spiritual itu masuk ke dalam tubuhnya. Pria berjanggut itu melihat ini dan sedikit mengernyit. Tuan Dev, jangan melawan. Ini adalah proses yang diperlukan untuk bertemu dengan para tetua klan, semua orang harus menyegel kultivasinya. Waskita menjelaskan pada Dev sambil berjalan masuk. Bab 1664, bertemu para tetua klan. Dev yang mendengarnya juga menyimpan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dantian di dalam tubuh Dev tersegel dan berubah menjadi orang biasa. Silakan masuk. Pria berjanggut itu berkata. Terima kasih tetua ketiga. Waskita berkata kepada pria berjanggut itu dengan penuh hormat dan memberi hormat kepadanya sebelum membawa Dev masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam rumah, Dev mencium aroma yang samar-samar, Dev mengendus. Dengan keras dan mengernyitkan keningnya. Sebagai alkemis, Dev sangat akrab dengan hal-hal seperti ini, aroma ini berasal dari jenis pohon. Tertentu, saat kayu dari pohon tersebut dibakar, akan menghasilkan aroma yang lembut dan harum. Namun aroma ini tidak digunakan untuk menyegarkan udara melainkan untuk bahan pengawet, beberapa mayat dapat diawetkan dengan menguapkan asap yang dihasilkan oleh aroma ini. Dev tidak mengerti mengapa kediaman tempar para tetua keluarga Zefri berada menggunakan aroma seperti ini sebagai pewangi. Namun sebelum Dev bisa memahaminya, Waskita tiba-tiba langsung berlutut dan bersujud. Murid datang untuk bertemu dengan tetua, saya sudah membawakan orangnya. Waskita bersujud dalam-dalam dan berkata dengan keras. Dev kemudian mengarahkan pandangannya dan menemukan seorang pria tua yang duduk di kursi paling atas, janggut dan alis putih pria itu hampir menutup seluruh wajahnya. Pria tua itu terlihat sangat tua, kulitnya keriput dan dia duduk di atas kursi seolah-olah dia akan mati kapan saja. Pria tua itu tidak bergerak, hanya sepasang matanya yang masih terang. Jika bukan karena melihat sepasang matanya, dia pasti dikira orang mati. Dev menatap tetua klan keluarga Zefri sejenak dan tidak memberi hormat. Tun Dev, cepat beri hormat. Waskita berkata pada Dev dengan remas, sekarang kamu merupakan anggota keluarga Zefri, jika kamu tidak memberi hormat saat bertemu dengan Tetia, kamu bisa dihukum. Namun Dev tidak berlutut, karena dia bukan anggota keluarga Zefri, dan dia tidak memiliki kebiasaan untuk berlutut pada orang lain. Halo tetua klan. Dev menangkupkan tangannya. Hal ini membuat Waskita berkeringat dingin, dia takut tetua klan akan marah. Namun tidak disangka, tetua klan tidak marah dan berkata dengan ringan, kalian, duduklah. Waskita tercengang, dia tidak pernah duduk di hadapan tetua klan sebelumnya, dia selalu berlutut. Namun kenapa saat dia membawa Dev kemari hari ini, tetua klan malah begitu sungkan dan meminta mereka duduk? Dev tidak sungkan-sungkan dan langsung duduk di kursi yang ada di samping. Namun Waskita tidak berani, dia tetap berlutut di tempatnya. Sajikan teh. Tetua klan berpesan.
Pada saat ini, dari dalam ruang samping, seorang wanita yang mengenakan gaun putih berjalan keluar. Wanita itu tampak cantik seperti dewi dari langit. Namun wajahnya sangat pucat, seolah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, seperti mayat hidup. Wanita ini berjalan dengan langkah kecil, menghampiri Dev lalu sedikit membungkuk dan menempatkan secangkir teh di depan Dev. Dev menatap wajah wanita itu dan menjadi sangat bingung. Karena dia tidak merasakan hawa manusia hidup di tubuh wanita itu sama sekali. Lantas wanita ini adalah seorang mayat boneka? Dev berpikir dalam hatinya dan kulit kepalanya mulai mati rasa. Jika benar seperti itu, maka wilayah klan keluarga Zefri sepertinya bukan tempat yang baik. Saat wanita itu berbalik, Dev berpura-pura menyenggol tangannya tanpa sengaja. Tangannya terasa dingin tanpa kehangatan sedikit pun. Dev dapat memastikan kalau wanita ini adalah Maya. Kali ini, nafas Dev mulai menjadi tersengal-sengal karena panik. Saat ini kekuatannya disegel, seperti seekor ikan yang sudah siap disembeli dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sama sekali. Dev mengambil cangkir tehnya dengan hati-hati, tangannya juga sedikit gemetar. Dia tidak pernah merasa begitu gugup. Bab 1665, satu cabang muncul lagi. Melihat teh di hadapannya, Dev tidak berani meminumnya dalam waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam cangkir teh tersebut. Silakan minum teh. Tetua klan angkat bicara, nada bicaranya terdengar sedikit menunjukkan rasa hormat dan ini membuat waskita yang sedang berlutut sedikit terkejut. Dia tidak pernah mendengar Tera klan berbicara dengan nada sungkan kepada orang lain. Dev tidak berdaya dan hanya bisa menyesap tehnya. Saat ini kultivasinya disegel, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Namun saat Dev menyesap tehnya, aliran hawa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Lalu dantiannya yang tersegel seketika terbuka dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya meluap. Dev mencobanya dan menemukan kalau kekuatannya sudah pulih dan segelnya telah terbuka. Dev tampak bingung, bagaimana seteguk teh bisa memiliki efek yang begitu luar biasa? Dia mengangkat kepalanya dan menatap tetua klan itu. Dia ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Namun saat Dev mengangkat kepalanya, dia menemukan seliwar relief besar di dinding di belakang tetua klan. Terdapat pahatan besar seekor naga yang terlihat persis dengan yang ada di cincin pusaka naga milik Dev. Dev terlihat terkejut dan raut wajahnya penuh keheranan, dan dia tenggelam dalam kebingungan yang tak berujung. Namun tetua klan itu sudah melayang dengan anggun dan mendarat dengan mantap di depan Dev. Sosok tetua itu berlutut di hadapan Dev. Bawahan, Tono, memberi hormat kepada penguasa. Tetua klan keluarga Zefri tiba-tiba berlutut di hadapan Dev dan berteriak dengan penuh hormat. Hal ini membuat waskita yang ada di samping tampak tercengang, dia menganga lebar. Perlu diketahui, dia tidak pernah melihat tetua klan meninggalkan tempat duduknya sebelum ini. Dan dia belum pernah melihat tetua klan memberi hormat dan berlutut kepada orang lain sebelumnya. Di dalam kian keluarga Zefri, tetua klan adalah langit yang harus disembah oleh orang lain. Bagaimana bisa dia menyembah orang lain? Namun sekarang, tetua klan berlutut dan memberi hormat pada Dev, seorang pemuda berusia 20 tahunan dan bahkan memanggilnya penguasa. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan waskita? Sedangkan Dev melihat tetua klan keluarga Zefri yang berlutut padanya seketika merasa lega dan memahami sesuatu. Lantas kalian juga salah satu anggota dari kuil naga langit? Dev bertanya kepada tetua klan keluarga Zefri. Jawab penguasa, kami keluarga Zefri adalah salah satu dari 13 cabang kuil naga langit. Saya sudah menunggu kemunculan penguasa selama 20 tahun lebih. Saat tetua klan keluarga Zefri berbicara suaranya sedikit bergetar dan tampak bersemangat. Dev yang mendengarnya langsung mengerti, namun saat ini Dev menjadi semakin penasaran dengan identitas ayahnya. Dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki ayahnya, sampai-sampai keluarga kultivator abadi seperti keluarga Zefri juga merupakan salah satu anggota cabang. Dev tidak tahu kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh 13 cabang yang belum muncul sepenuhnya. Namun Dev menyadari bahwa urutan munculnya cabang-cabang ini menjadi semakin lama semakin kuat, seolah mengikuti jejaknya sendiri. Seolah-olah seluruh hidup Dev sudah diatur sejak awal. Bangun dan bicaralah. Dev ini lambaikan tangannya dan meminta Tono untuk berdiri. Tono mengangguk dan bangkit berdiri, lalu berdiri di samping Dev dengan penuh hormat. Kepala keluarga Zefri, kamu juga berdirilah. Dev berkata kepada waskita. Waskita menggelengkan kepalanya, tidak berani, tidak beram. Dia mana berani bangkit berdiri, bahkan tetua klan saja sudah berdiri di sisi Dev dengan penuh hormat, dia hanya boleh berlutut. Penguasa memintamu untuk berdiri, maka berdirilah. Tono angkat bicara. Melihat hal ini waskita baru perlahan-lahan bangkit berdiri, namun dia membungkukkan badannya dengan sangat rendah. Meskipun waskita tidak tahu apa itu kuil naga langit, dan tidak tahu cabang apa yang dimaksud, tapi dia tahu bahkan tetua klan keluarga Zefri sudah mendengarkan perintah Dev. Dev kedepannya akan menjadi bos dari keluarga Zefri.
Bab 1666, pikirkan cara lainnya. Saya tanya padamu, apa yang terjadi pada gadis itu? Dev bertanya pada Tono. Dia tidak ingin cabang kuil naga langit miliknya menjadi tempat yang mempraktikkan pemurnian maya. Tono yang mendengarnya segera menjelaskan, penguasa, gadis ini adalah putri kesayangan bawahan. Putrimu, Dev tampak tidak percaya, kalau begitu kenapa dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, lantas dia adalah mayat? Mendengar itu raut wajah Tono sedikit berubah, lalu dia berkata, jawab penguasa, putriku dibunuh bertahun-tahun yang lalu, dan bawahan mencoba segala yang terbaik untuk memulihkan kembali jiwanya, jadi bisa dibilang putriku bukan mayat TTM. Namun untuk mencegah tubuh fisik putriku membusuk, bawahan hanya bisa membakar kemenyan di aula utama setiap hari dan menggunakannya untuk mengendalikan tubuh fisik putriku agar tidak membusuk. Saat berbicara, air mata terlihat menetes dari mata Tono. Siapa yang tega melihat putrinya sendiri menjadi seperti ini, bahkan menghabiskan waktu bersamanya setiap hari, juga tidak akan tahan. Dev tanpa sadar melihat ke arah gadis itu lagi, melihat penampilan gadis itu sepertinya baru berusia 20 tahunan dan melihat Tomo lagi, tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Jika Tono tidak mengatakannya, Dev tidak akan menyangka gadis itu adalah putrinya Tono. Sudah berapa lama putrimu menjadi seperti ini? Dev bertanya dengan penasaran. Sudah 20 tahun. Perkataan Tono membuat Dev tercengang. Dia terlihat baru berusia 20 tahunan, bagaimana mungkin? Dev menatap putri Tono dengan tidak percaya, dari penampilannya gadis itu tidak terlihat seperti wanita parubaya berusia 4-50 tahun. Peniguasa, putriku dicelakai saat berusia 24 tahun, jadi tubuh fisiknya tetap di usia itu hingga saat ini. Dan kita para kultivator abadi, umur hidup kita akan bertambah seiring dengan peningkatan. Kekuatan kita, bisa berusia ratusan tahun hingga ribuan tahun, jadi beberapa puluh tahun bukan hal penting. Tono menjelaskan pada Dev. Dev mengangguk lalu bertanya padanya, jadi selama bertahun-tahun, kamu masih belum menemukan cara untuk menghidupkan kembali putrimu sepenuhnya. Adult Tono menghela nafasnya, selama bertahun-tahun, saya sudah memikirkan berbagai cara tapi tidak ada yang berguna. Namun setelah putriku menjadi seperti ini, bawahan pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu seekor naga emas memberitahu bawahan, bahwa penguasa kuil naga langit yang berikutnya bisa menghidupkan kembali putri saya. Jadi bawahan selalu menunggu kemunculan penguasa, penantian ini sudah berlangsung selama 20 tahun dan hari ini penantianku membuahkan hasil. Tono berkata dan tiba-tiba berlutut pada Dev, mohon penguasa menghidupkan kembali putriku. Bawahan bersumpah untuk mengikuti penguasa hingga mati dan tidak akan mundur walau dihadapkan dengan kematian. Hal ini membuat Dev sedikit panik, dia mana memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali putrinya Tono, kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan seorang tetua di keluarga Zefri. Tetua klan Tono, saya khawatir dengan kekuatanku saat ini tidak mampu menghidupkan kembali putrimu, bagaimana kalau kamu memikirkan cara lain? Dev berkata dengan canggung. Penguasa, karena naga emas sudah berpesan di dalam mimpi, maka kamu pasti bisa, walaupun sekarang penguasa tidak bisa, tapi kedepannya kamu pasti bisa menghidupkan kembali putriku. Saya berharap putriku bisa berada di sisi penguasa, dan mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Putriku berada di ranah pemisahan jiwa, yang merupakan ranah maha guru di dunia seni bela diri, meskipun saat ini putriku hanya tersisa sedikit jiwanya, tapi tubuh fisiknya tidak dapat dihancurkan. Jika dia berada di sisi penguasa, dia juga dapat membantu penguasa mengatasi kesulitan. Tono berharap Dev dapat membawa putrinya. Hal ini membuat Dev berada di posisi sulit. Jika putri Tono sangat normal maka tidak masalah, karena dengan adanya seorang mala guru yang mengikutinya, Dev juga bisa pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan Yuki. Tapi sekarang putri Tano seperti mayat boneka, dan jika Dev membawanya dia juga akan kesulitan. Bab 1667, omong kosong belaka. Yang terpenting, Dev sendiri tahu kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali putrinya Tono. Namun melihat Tono seperti ini, Dev hanya bisa menyetujuinya dengan tidak berdaya. Tono sangat senang dan mengutus orang untuk mengadakan perjamuan, lalu membiarkan Dev menetap di kediaman keluarga Zefri. Dev menetap di klan keluarga Zefri selama 3 hari, dan dalam 3 hari ini Dev juga mengenal dunia kultivasi dan alam rahasia dengan lebih baik. Ternyata alam rahasia juga tidak berbeda dengan dunia fana, di mana klan dan keluarga besar juga saling berebut sumber daya. Dev bertanya kepada Tono apakah dengan kekuatan keluarga Zefri saat ini mereka bisa mengalahkan istana Gerhana Ungu. Namun Tono tidak tahu, karena mereka tidak berada di alam rahasia yang sama, jadi Tono tidak tahu kekuatan istana Gerhana Ungu dan tidak tahu apakah dia memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkan istana Gerhana Ungu. Hanya saja, pertarungan antar alam rahasia akan membutuhkan kekuatan besar di pihak penyerang, kalau tidak sesampainya di wilayah orang lain, juga tidak akan bisa kembali. Itulah alasan mengapa ada teleportasi antar alam rahasia namun hanya sangat sedikit orang yang berteleportasi ke alam rahasia lainnya.
Dan selama 3 hari ini, Dev telah belajar dari Tono tentang latar belakang aliansi seni bela diri. Ternyata aliansi seni bela diri yang sekarang sudah memisahkan diri sejak lama dari dunia bela diri. Mereka yang mengendalikan aliansi seni bela diri saat ini adalah beberapa roh iblis yang selamat setelah perang dewa dan iblis. Meskipun saat itu orang-orang ini sudah mati, tapi masih banyak roh spiritual mereka yang tersisa. Saat ini roh spiritual itu memanfaatkan tubuh orang lain untuk kembali ke dunia fama dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Karena itu, roh-roh spiritual itu tidak dibatasi oleh hukum di dunia fana, dan kekuatan mereka dapat tumbuh tanpa batas. Namun para kultivator abadi di alam rahasia tidak dapat tinggal lama di dunia fana. Mereka hanya dapat menunggu fenomena lama yang tidak biasa, ketika energi spiritual pulih. Alam rahasia akan menghilang, dan kultivator abadi ini dapat muncul kembali. Di saat itu, keluarga dan klan kultivator abadi dapat melarikan diri dari jerat alam rahasia yang diciptakan oleh manusia. Aduh! Dev yang duduk tegak di kursi utama tertinggi di keluarga Zefri menghela nafas pelan. Semakin banyak yang dipahami olehnya membuat dia merasa semakin tidak berdaya. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah setitik debu di dunia kultivasi dan hanya bisa mengikuti arus. Setelah menetap di klan keluarga Zefri selama 3 hari, Dev memutuskan untuk kembali. Meskipun klan keluarga Zefri dipenuhi dengan energi spiritual yang penuh, dan memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada dunia fana. Tapi Dev tidak bisa terus tinggal di sini, dia masih harus menyelesaikan urusannya sendiri. Penguasa, saya serahkan putriku kepadamu. Tono menyerahkan putrinya sendiri kepada Dev dengan enggan. Karena menipisnya energi spiritual di dunia fana, Tono tidak perlu khawatir dengan tubuh fisik putrinya yang akan membusuk. Tetua klan Tono, tidak perlu khawatir, saya akan memikirkan cara untuk menghidupkan kembali putrimu. Dev hanya bisa mengucapkan perkataan yang menghibur Tono, sebenarnya bisa menghidupkan kembali atau tidak Dev sendiri juga tidak yakin. Penguasa, putriku bernama Nora, meskipun dia hanya memiliki sisa jiwa yang sedikit tapi setelah waktu yang lama dia masih bisa mengerti beberapa kata. Tono berkata pada Dev. Baik, tetua klan Tono tidak perlu khawatir. Dev membawa Nora dan Waskita meninggalkan klan keluarga Zefri, dan kembali ke dunia fana. Saat Dev membawa Nora muncul di keluarga Zefri, raut wajah Mia penuh dengan kecemburuan. Mia tidak tahu mengapa Dev yang pergi ke klan keluarga Zefri pulang dengan membawa seorang gadis. Dev, kamu sungguh mata keranjang ya, baru pergi beberapa hari sudah pulang bersama gadis lain? Sepertinya semua perkataan yang kamu katakan padaku hanyalah omong kosong, belaka ya? Mia berkata dengan sangat tidak senang pada Dev. Nona Mia, kamu salah paham. Dev tersenyum dengan canggung. Namun tidak menunggu penjelasan Dev, raut wajah Waskita yang di samping langsung berubah dan berteriak pada Mia, tutup mulumu, bagaimana caramu berbicara pada Tuan Dev? Apa yang dilakukan oleh Tuan Dev, apa dapat diatur olehmu? Segera kembali ke kamarmu, untuk apa kamu bicara omong kosong di sini? Bab 1668, Undangan Perang. Waskita ketakutan, orang seperti apa Dev saat ini? Bahkan ketua klan saja berlutut padanya, Mia masih berani berbicara seperti itu pada Dev, bukankah itu cari mati? Selain itu, Nora adalah putri dari tetua klan, sekarang Mia sedang cemburu patla Nora, itu juga sama saja dengan cari mati. Ayah, ada apa denganmu? Dia. Mia masih ingin mengatakan sesuatu tapi Waskita sudah mendorongnya masuk ke dalam karnar. Tuan Dev, jangan pedulikan dia, anak ini memang seperti itu sifatnya. Waskita segera meminta maaf pada Dev. Dev tersenyum ringan, saya rasa kamu harus menjelaskannya kepada Nona Mia, saya tidak begitu tidak setia seperti yang dia kira. Baik, saya akan menjelaskan kepadanya. Waskita menganggukkan kepalanya. Dev membawa Nora pergi, dan Waskita mencari Mia untuk memperingatkannya dengan serius. Kuberitahu padamu, kedepannya kamu harus bersikap penuh hunat kepada Tuan Dev, kamu tidak boleh tidak sopan lagi padanya, juga tidak boleh berbicara seperti tadi, apa kamu mengerti? Waskita menegur Mia. Mia menatap ayahnya dengan bingung, ayah, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu berubah menjadi seperti ini setelah perjalanan ke wilayah klan? Dev memiliki sedikit kemampuan, tapi kamu tidak perlu sampai setakat itu padanya bukan? Lalu siapa perempuan itu? Apakah dia berselingkuh dengan Dev? Waskita yang mendengarnya menegur Mia dengan keras, tutup mulutmu. Kedepannya kamu harus melakukan apa yang Tuan Dev perintahkan kepadamu, tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Ayah, kenapa? Sebenarnya kenapa? Mia bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu dengan sendirinya nanti, dengarkan saja perkataanku. Waskita tidak berani memberitahukan identitas asli Dev dan Nora. Waskita kembali dan Mia sangat marah hingga membanting bantalnya ke lantai, dia tidak tahu apa yang terjadi selama beberapa hari ini sampai ayahnya berubah menjadi seperti ini. Keluarga King. Sebagai kepala keluarga King, Efron mengumpulkan semua ahli keluarga King, Steve, 4 tetua iblis untuk berkumpul di keluarga King. Saat ini keluarga King dipenuhi dengan berbagai ahli. Namun raut wajah mereka semua tampak jelek dan sangat muram.
Hadirin, hari ini adalah hari terakhir tantangan bertarung aliansi seni bela diri. Jika tidak bisa menemukan Kak Dev maka kita hanya bisa bertarung mati-matian dengan aliansi seni bela diri. Efron berkata dengan cemberut. Persetan, ayo bertarung sampai mati dengan aliansi seni bela diri, apa yang perlu ditakutkan? Salomo berteriak keras. Adik ketiga, tutup mulutmu. Amon memelototi Salomo lalu berkata, bagaimana jika kita bertarung mati-matian dengan aliansi seni bela diri dan sampai melukai Nona Yuki? Perkataan Amon membuat semua orang berhenti berbicara. Paman Bram, bagaimana kalau kamu mengambil keputusan? Pada saat ini Efron bertanya pada Bram. Saat ini Bram adalah satu-satunya orang yang memiliki status tertinggi, dan masalah seperti ini hanya Bram yang bisa mengambil keputusan. Bram menatap Eli yang ada di sampingnya. Eli, bagaimana menurutmu? Eli tidak mengatakan apapun, namun dia memegang undangan perang dari aliansi seni bela diri dengan erat di tangannya, tatapan matanya penuh dengan kemarahan. Ternyata setelah Dev pergi, Robin dari aliansi seni bela diri mengirimkan undangan perang dan meminta Dev pergi ke aliansi seni bela diri. Jika dalam waktu 3 hari dia tidak melihat Dev, maka dia akan memotong salah satu tangan Yuki. Hari ini sudah hari ketiga, tapi Dev masih tidak bisa dihubungi, jadi semuanya berkumpul untuk mendiskusikan pilihan mereka. Namun saat ini tidak ada yang berani mengambil keputusan untuk bertarung mati-matian. Dengan aliansi seni bela diri, jika aliansi seni bela diri benar-benar melukai Yuki, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Namun di saat semua orang itu tidak tahu harus berbuat apa, Dev kembali dengan membawa Nora. Tuan Dev sudah kembali. Seseorang berteriak keras dari luar. Bab 1669, kepanikan mengakibatkan kekacauan. Semua orang yang mendengar itu bergegas keluar dengan tergesa-gesa, mereka tampak sangat bersemangat. Dev melihat semua orang yang ada di sini mengernyitkan keningnya, apa terjadi sesuatu? Dev, kola lihat. Eli melangkah maju dan menyerahkan undangan perang aliansi seni bela diri kepada Dev. Tatapan mata Eli tertuju pada Nora yang ada di samping Dev, dan tidak mengatakan apapun nih. Dev menerima undangan perang dan dia langsung terbakar kemarahan. Robin ini, memang pantas mati. Dev menggertakkan giginya, undangan perang di tangannya langsung berubah menjadi abu. Kalian tunggu di sini, saya akan pergi ke aliansi seni bela diri. Dev berkata lalu berbalik keluar. Dev, Robin sangat licik kalau kamu pergi sendiri akan terlalu berbahaya. Bram berkata pada Dev. Paman Bram, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Dev berkata lalu bergegas pergi ke aliansi seni bela diri. Karena undangan perang itu sudah menuliskan bahwa Dev harus datang sendiri, demi keselamatan Yuki, Dev tidak boleh membawa siapapun. Tapi saat Dev pergi, Nora sudah mengikuti di belakangnya. Dev, gadis itu. Petik 2. Eli mencoba memperingatkan Dev kalau gadis itu sedang mengikutinya. Dev menoleh dan melihat Nora lalu berkata dengan perlahan, kamu tetap di sini. Namun tidak disangka, Nora tidak menunjukkan ekspresi apapun, tatapannya sayu dan dia menggelengkan kepalanya. Eli yang ada di samping menatap Dev dengan ans. Saya akan menjelaskannya kepadamu saat kembali nanti, jika dia ikut Robin sepertinya tidak akan peduli. Dev berkata kepada Eli dan membawa Nora ke aliansi seni bela diri. Saat ini, dilihat sekilas, Nora tidak ada bedanya dengan manusia kayu, tidak ada sedikit pun perubahan aura di dalam tubuhnya. Jadi balikan jika Dev membawanya, Robin juga tidak akan mengatakan apapun. Aliansi seni bela diri. 10 orang jubah hitam perunggu sudah disiapkan, sedangkan Robin memegang tongkat wajah di tangannya dan masuk ke dalam penjara bawah tanah dan mengeluarkan Yuki. Yuki hanya bisa memejamkan matanya saat matahari menyinari dirinya. Dia sudah lama tidak melihat sinar matahari. Raut wajah Yuki sangat pucat, dan terlihat sedikit lemah. Meskipun aliansi seni bela diri memberikan banyak pil obat dan makanan bergizi setiap hari tapi tubuh Yuki tetap saja terlihat lemah. Kalian akhirnya akan turun tangan padaku. Yuki berkata dengan tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Nona Yuki, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, kami hanya ingin menjadikan Lee sebagai umpan. Robin tersenyum dingin. Setelah Yuki dibawa keluar dari penjara bawah tanah, dia dimasukkan ke dalam sangkar besi raksasa. Sangkar besi ini terbuat dari batu giok hitam yang sangat keras, selain itu sangkar ini juga dilindungi oleh sebuah formasi sihir, membuatnya sangat sulit untuk dibuka dengan kekerasan. Setelah Yuki dikurung dalam sangkar, dia digantung di udara. Pada saat ini, Yuki seperti binatang yang dipamerkan dan dikagumi oleh orang-orang. Apak sudah memikirkannya dengan baik? Apa kamu tahu konsekuensi dari hal ini? Jika wanita itu sampai berhasil diselamatkan maka kita berdua akan mati. Roh spiritual di benak Robin muncul. Senior tidak perlu khawatir, saya memiliki senjata Mahagurn, dan daerah di sekitar dijaga dengan kelat, Dev tidak akan bisa menyelamatkannya. Sekarang saya hanya ingin Dev melihat keadaan pacarnya yang menyedihkan, saya ingin mengacaukan pikirannya. Kepanikan mengakibatkan kekacauan, begitu Dev kehilangan kestabilannya maka dia pasti akan mati. Robin berkata dan menyeringai sinis.
Dalam hal strategi dan kecerdikan, Arthur kalah jauh dibandingkan dengan Robin. Robin melihat ke arah jam dan menunggu Dave tiba dengan tenang. Dave, saya sudah menyiapkan hadiah besar untukmu, semoga kamu tidak mengecewakanku. Robin menatap ke arah pintu aliansi seni bela diri dan raut wajahnya penuh dengan senyuman sinis. Bab 1670, memberi satu kesempatan padamu. Dave membawa Nora melaju ke aliansi seni bela diri dengan cepat. Setelah berjarak tidak jauh dari aliansi seni bela diri, Dave tiba-tiba membeku. Karena dia dapat merasakan aura Yuki dan aura itu sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lantas mereka mengeluarkan Yuki? Dave tampak penuh keheranan, lalu mempercepat langkah kakinya. Di saat Dave tiba di depan pintu aliansi seni bela diri, seseorang segera melapor kepada Robin. Ketua aliansi, Dave sudah tiba. Salah seorang anggota aliansi seni bela diri berkata. Bagus, akhirnya dia datang juga, biarkan dia masuk. Robin memegang tongkat wajra dan tatapan matanya penuh dengan rasa percaya diri. Kamu yakin bisa menangkap Dave? Roh spiritual kembali bertanya pada Robin. Jangan khawatir, saya 90% yakin, selama Dave terus berjuang untuk menyelamatkan pacarnya maka dia tidak akan bisa kabur. Robin berkata dengan sinis. Dia sudah memasang jebakan untuk Dave sejak awal, yang perlu dia lakukan sekarang adalah memprovokasi Dave, membuat Dave kehilangan akal sehatnya. Pintu aliansi seni bela diri terbuka perlahan dan Dave masuk bersama dengan Nora, belasan jubah hitam perunggu yang ada di sekeliling langsung mengepung Dave dan Nora. Robin melihat Dave yang datang bersama orang lain mengernyitkan keningnya. Dave, kamu melanggar kesepakatan kita, apa kamu tidak takut pacarmu akan menderita? Dave melirik Nora lalu berkata pada Robin, dia tidak lebih dari sebuah mayat saat ini, dia hanya bisa ikut denganku, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membuatnya pergi. Tatapan mata Robin menjadi tajam, seberkas aura yang tajam langsung menyembur keluar dan menyelimuti tubuh Nora. Ternyata memang tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh Nora, seperti manusia kayu. Setelah melihat hal ini Robin baru menghela nafas lega, dia menarik kembali tatapannya dan tersenyum sinis, Dave tidak disangka kamu mengalami kemunduran hingga mencapai titik pemumian mayat boneka. Namun mayat boneka ini terlihat begitu cantik, hanya saja tubuhnya tidak memiliki nafas dan kekuatan sedikit pun, kamu memurnikan mayat ini bukan untuk menemanimu tidur bukan? Seorang pendatang baru di dunia bela diri, penguasa lembah pengobatan, sekarang malah memurnikan mayat boneka seorang wanita untuk memuaskan hasratmu, saya tidak menyangka ternyata kamu memiliki hobi seperti itu. Jika saya menyebarkan berita ini, entah apa yang akan dipikirkan oleh gadis-gadis yang menggilaimu itu? Robin tersenyum sinis dan dia menoleh menatap Dave. Dave sebaliknya tidak peduli, dia tersenyum ringan, terserah kamu ingin melakukan apa, kamu memanggilku kemari bukan hanya untuk mengatakan omong kosong ini, bukan? Kalau hanya ini yang ingin kamu bicarakan, saya tidak punya waktu untukmu. Robin tertawa keras, hahaha, tentu saja bukan, lantas kamu tidak merasakan aura dari pacarmu? Saya tahu kamu selalu ingin menyelamatkan pacarmu, tapi formasi sihir di penjara bawah tanah aliansi seni bela diri bukan sesuatu yang bisa kamu patahkan dengan mudah. Namun hari ini saya memberi satu kesempatan padamu, saya sudah membawa pacarmu keluar, jika kamu bisa menyelamatkannya dari tangan kami, maka kami aliansi seni bela diri tidak akan pernah mencari masalah denganmu lagi. Robin berkata dan melambaikan tangannya, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di belakangnya dan memperlihatkan Yuki yang terkurung di dalam sangkar. Saat Dave melihat Yuki yang terkurung di dalam sangkar, raut wajahnya tampak pucat dan tubuhnya tampak lemah, kemarahan di dalam dirinya seketika memuncak. Merasakan kemarahan Dave yang memuncak, bahkan niat membunuh yang tidak ada habisnya, Robin tertawa. Robin, persetan dengan ibumu. Dave meraung marah, pedang naga langsung muncul di tangannya dan dia mengayunkannya. Dengan ganas ke arah Robin. Sebuah energi pedang langsung menuju ke arah Robin, di saat bersamaan Dave mengayunkan pedangnya lagi dan sebuah energi pedang melesat keluar. Energi pedang ini menuju ke sangkar yang mengurung Yuki. Robin mendengus dingin dan melambaikan tangannya, gelombang energi ki keluar dari telapak tangannya. Bersambung.